Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ike Nurdiana, aku mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, program studi manajemen pendidikan Islam. Sebelumnya terima kasih karena kamu telah klik video ini. Di sini aku akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, jika kita membicarakan mengenai manajemen, maka kita tidak akan terlepas dari 4 fungsi manajemen yang sudah umum kita ketahui, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan MSDM merupakan serangkaian aktivitas dalam organisasi dalam mempertahankan dan mengembangkan tenaga kerja agar tetap efektif. Selain itu, menurut Kasmir pada tahun 2016, manajemen sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam mengelola manusia yang ada di dalamnya, dimulai dari proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan pengembangan, pemberian kompensasi, hingga pemberhentian kerja guna tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, ada beberapa tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan dan mengembangkan kualitas serta kuantitas dari tenaga kerja yang akan mengisi posisi atau jabatan yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk masa kini ataupun masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau tumpang tindih dalam menjalankan tugas di dalam suatu organisasi. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronasi sehingga terjadi peningkatan dalam bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aktivitas-aktivitas yang berada di dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Di dalam perencanaan sumber daya manusia, organisasi harus menganalisis berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua, rekrutmen. Proses rekrutmen ini dilakukan setelah proses perencanaan sumber daya manusia. Setelah organisasi mengetahui berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, maka organisasi harus mencari karyawan baru atau tenaga kerja baru. Yang ketiga, seleksi. Proses seleksi ini organisasi harus menyaring tenaga kerja baru atau karyawan baru yang mendaftar baik melalui wawancara, tes tertulis, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Setelah organisasi menetapkan dan menentukan karyawan baru yang akan bekerja di dalam organisasi, maka organisasi harus menyediakan pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan kompetensi serta kualitas dari tenaga kerja. Yang kelima, ada penilaian kinerja karyawan. Nah, penilaian kinerja karyawan ini dilakukan organisasi untuk mengetahui kendala apa atau masalah apa yang dialami oleh karyawan sehingga nantinya dapat diberikan solusi. Yang keenam, pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi ini dilakukan oleh organisasi guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawan. Pemberian kompensasi ini dapat diberikan melalui penghargaan berupa kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pemeliharaan kesehatan tenaga kerja. Hal ini dilakukan guna meminimalisir kecelakaan yang terjadi di dalam organisasi, sehingga karyawan tersebut bisa merasa sehat, nyaman, dan sejahtera. Yang kedelapan, menjaga hubungan karyawan. Organisasi harus menjaga hubungan antar karyawan atau antar pihak yang ada di dalam organisasi. Nah, itu tadi adalah gambaran umum mengenai manajemen sumber daya manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan bisa menambah wawasan kamu. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.